Pernah nggak sih kalian mikir kalau hukum pidana itu rumit banget? Apalagi pas masuk ke dalam teori-teorinya. Nah, supaya kalian nggak bingung, hari ini kelompok 4 bakal ngajak kalian buat bahas bareng teori-teori dalam hukum pidana. Yang nantinya sering banget kalian temuin di kasus-kasus nyata. Tapi, sebelum masuk ke isinya, yuk kenalan dulu sama kelompok kita. Halo, nama saya Angelina Saraswati. Halo, nama saya Ahmad Arifin Ardiansa. Halo, perkenalkan nama saya Adinus Laya. Halo, nama saya Ahmad Maulana Fadli. Halo guys, aku Naila. Halo, aku Putri Apri Amanda. Halo, aku Rati. Video ini kami persembahkan untuk memenuhi tugas hukum pidana dengan dosen pengampu Bapak Dr. Adi Darmawansa, SHMH-CLA, dan dosen pengganti Bapak Richard Valentino Tomasa, SHMH-CLA, dari Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, dari Universitas Bung Karno. Teori-teori dalam hukum pidana yang pertama adalah teori penafsiran hukum pidana, atau yang disebut juga dengan teori van der Stroop-Restelli's interpretatie. Nah, dikarenakan undang-undang kita seringkali belum lengkap atau masih umum, jadi kita perlu adanya teknik penafsiran. Dalam teori penafsiran, ada beberapa jenisnya juga loh. Yang pertama, teori penafsiran secara undang-undang atau yang disebut juga dengan istilah Wet Historis Interpretatie, yaitu menafsirkan suatu pasal dengan melihat sejarah pembentukannya. Yang kedua adalah teori penafsiran teleologis atau yang disebut juga dengan istilah teleologis interpretatie, yaitu menafsirkan suatu pasal dengan melihat tujuan pembuat undang-undang. Contohnya pada pasal 351 KUHP lama dan pasal 466 KUHP baru tentang penganiayaan. Tujuannya melindungi integritas tubuh, sehingga meski hanya memukul dengan benda kecil, tetap saja dianggap sebagai penganiayaan. Yang ketiga, penafsiran otentik atau yang disebut juga dengan istilah autentike interpretatie, yaitu menggunakan definisi resmi yang diberikan oleh undang-undang itu sendiri. Contohnya, definisi barang pada pasal 362 KUHP lama dan pasal 476 KUHP baru tentang pencurian. Selanjutnya, ada lagi nih beberapa penafsiran lain. Yang keempat, penafsiran gramatikal, menafsirkan berdasarkan arti kata secara bahasa sebagaimana tertulis secara harfiah dalam teks undang-undang. Penafsiran sistematik, menafsirkan pasal dengan melihat hubungan dengan pasal lain. Untuk memahami pencurian dengan kekerasan, pasal 365 KUHP lama harus dilihat sistematikanya dengan pasal pencurian biasa, pasal 362 sama seperti pada KUHP baru pasal 479 dan 476. Dan yang keenam, penafsiran restriktif dan ekstensif. Penafsiran restriktif menafsirkan kata dalam undang-undang lebih luas dari arti secara umum. Penafsiran ekstensif, penafsiran untuk mempersempit arti suatu kata dalam undang-undang. Dalam KUHP baru, tentang orang yang memaksa masuk ke rumah orang lain, kata rumah itu diartikan sebagai berupa jenis bangunan. Tapi dengan penafsiran ini, maknanya hanya dibatasi untuk tempat tinggal saja. Nah, kemudian ada yang namanya perbuatan material selain dari penafsiran, dan ada juga yang namanya teori perbuatan yang menitikberatkan pada lokasi terjadinya perbuatan pidana secara objektif. Artinya teori ini memutuskan untuk menentukan loci delicti atau tempat berdasarkan tindakan fisik yang dilakukan oleh pelaku. Berikutnya ada teori sebab akibat atau kausalitas yang memastikan bahwa suatu akibat benar-benar dilakukan oleh pelaku. Itu contohnya, seseorang menembak orang lain hingga meninggal. Harus dipastikan dulu bahwa kematian tersebut akibat tembakan. Ketentuan ini diatur dalam pasal 338 KUHP lama dan pasal 158 KUHP baru yang diatur dalam pasal pembunuhan. Kemudian ada teori syarat mutlak yang menyatakan bahwa syarat tidak dapat dipisahkan dari terjadinya akibat harus dianggap sebagai penyebab.
seorang menaruh racun di dalam minuman, meskipun yang menuang adalah orang lain, penaruh racun tetap dianggap penyebab utama. Ketentuan ini terdapat dalam pasal 340 KUHP lama dan pasal 459 KUHP baru tentang pembunuhan. Nah, selanjutnya ada teori minimalisir dan teori individualisir. Teori minimalisir di mana semua orang yang terlibat dalam suatu tindak perbuatan pidana akan dipandang sama. Misalnya, dalam kasus pencurian bersama yang diatur dalam pasal 363 KUHP lama dan pasal 477 KUHP baru, semua pihak yang terlibat akan memiliki pertanggungjawaban yang sama. Sedangkan teori individualisir itu harus dilihat dulu kan masing-masing secara individu. Misalnya, dalam persekongkolan, apabila suatu pihak membantu perbuatan pidana tersebut, itu tidak akan disamakan pertanggungjawabannya dengan pelaku utamanya. Hal ini telah diatur pada pasal 55 KUHP lama dan pasal 20 KUHP baru tentang penyertaan. Nah, selain itu, ada juga nih teori objektif, di mana teori ini menilai suatu perbuatan dari akibatnya, bukan dari niatnya saja. Misalnya, ada seseorang yang membakar suatu gedung. Meskipun orang tersebut hanya berniat untuk prank atau menakut-nakuti orang aja, tapi karena akibatnya gedung tersebut terbakar, maka orang tersebut tetap bisa dipidanakan. Hal ini sesuai dengan pasal 187 KUHP lama dan pasal 308 KUHP baru. Nah, yang terakhir ada teori relevansi. Teori relevansi yaitu teori yang memilih sebab paling relevan menurut rumusan delik dan logika hukum. Contohnya, dalam kecelakaan lalu lintas, banyak faktor penyebabnya. Tapi yang dianggap utamanya adalah kelalaian pengemudi, bukan hujan ataupun jalanan yang licin. Hal ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama pasal 359 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru pasal 474 tentang kelalaian pengemudi yang menyebabkan kematian atau luka-luka karena kealpaan. Ini guys, penjelasan lengkap mengenai teori-teori dalam hukum pidana. Dengan memahami teori ini, kita jadi tahu nih bagaimana hakim, jaksa, maupun praktisi hukum lain dalam menerapkan aturan hukum pidana secara tepat dan adil. Jadi, teori-teori ini bukan hanya sekedar konsep di buku aja loh, tapi memang menjadi dasar pedoman dalam praktisi penegakan hukum. Demikian penjelasan kami, semoga bermanfaat dan menjadi wawasan kalian dapat membantu prosesnya belajarnya kalian. Apabila ada kata yang salah maupun disengaja maupun tidak disengaja, mohon maaf sebesar-besarnya karena kita manusia bukan nabi. Tetap sendiri tanpa kasih. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.